Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat dipertemukannya kita semua dengan bulan suci Ramadan. Semoga belas kasih Allah melimpah kepada kita semua, dan semoga kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang silaturahim. Silaturahim berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu silah yang berarti hubungan dan rahim yang berarti kasih sayang. Dalam konteks Islam, silaturahim mengacu pada menjaga hubungan kasih sayang dan persaudaraan dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga dan kerabat. Islam sangat menekankan pentingnya silaturahim, baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Silaturahim tidak terbatas pada saat datangnya Hari Raya Idul Fitri saja, tetapi setiap hari dan setiap saat kita diperintahkan untuk selalu bersilaturahim yang bertujuan untuk menjalin persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dari ayat di atas, ada penegasan tentang status seorang mukmin dengan mukmin lainnya, saling memperkuatkan persaudaraan, dan juga dianjurkan untuk mediasi, membantu penyelesaian dalam permusuhan, supaya terjalin persaudaraan yang kuat sehingga kehidupan kita bisa damai, tentram, dan harmonis. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dalam kitab Tanbihul Ghafilin dari Abu Ayyub radhiyallahu an, ada seorang dusun menghentikan perjalanan Nabi SAW. Ia berkata, "Ya Rasulullah, terangkan
pekerjaan apa yang dapat mengantarkanku ke surga dan yang menyelamatkanku dari siksa neraka? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada 4 perkara yang dapat mengantarkan kita ke surga dan yang menjauhkan kita dari siksa neraka. Yang pertama yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, melakukan sholat 5 waktu. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir yaitu silaturahim. Pada poin yang keempat dalam hadis tersebut menyebutkan silaturahim sebagai kegiatan atau amaliyah yang dapat mengantarkan kita ke surga Allah dan menjauhkan kita dari siksa neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita dianjurkan untuk silaturahim. Tentunya kita juga sangat dilarang untuk quta'ur rahim atau memutus tali persaudaraan. Karena memutuskan tali persaudaraan adalah dosa besar. Rahmat akan tertolak untuk kita. Oleh karena itu, setiap muslim wajib bertaubat dari pemutusan terhadap famili atau kerabat ataupun dengan tetangga. Istighfar dan kemudian segeralah memperbaiki hubungan dengannya agar segera kita dapatkan rahmat dari Allah dan terhindar dari api neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, ada satu cerita. Ada seorang yang datang kepada Nabi. Wahai Nabi, ada familiku di sana yang tetap bersikukuh memutuskan tali persaudaraan denganku. Sekalipun telah kucoba menyambungnya, tetapi dia tetap saja tidak berlaku baik denganku. Tetap saja dia menganiayaiku. Bahkan tetap jahat kepadaku. Lalu apakah aku harus menyesuaikan atau membalas perbuatan mereka, Nabi? Nabi menjawab, jangan. Karena jika kamu membalas mereka, berarti kau sama dengan mereka. Bahkan hendaklah kamu mencari jalan yang lain yang lebih baik dan tetap menyambung mereka. Maka Allah akan selalu membantumu sepanjang engkau berbaik dengan mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 perkara setengah dari sikap atau akhlak penghuni surga, yaitu yang pertama, berlaku baik terhadap orang yang jahat kepada kita. Yang kedua adalah memaafkan orang yang menganiaya kita. Dan yang ketiga adalah pemurah terhadap orang yang kikir kepada kita. Maka sekalipun ada saudara atau tetangga yang berlaku jahat kepada kita, sampai memutuskan persaudaraan dengan kita, ataupun kikir atau pelit kepada kita, dan janganlah kita balas sama dengan hal itu. Alangkah lebih baik kita terus berusaha berlaku baik dengannya, karena insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, karena firman Allah berbunyi, Akulah Ar-Rahman dan engkau Rahim. Siapa yang memutuskan engkau, berarti rahmatku pun akan aku putuskan. Dan yang menyambungmu berarti pula menyambung rahmatku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Berikut hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan bersilaturahim. Dan hadis ini sering kita dengar sebagai motivasi agar kita semua semangat bersilaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyung sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, jaminan yang pertama adalah dilapangkan rezeki kita. Dan jaminan yang kedua yaitu dipanjangkan umur kita. Mari yang selama ini masih enggan bersilaturahim, baik kepada saudara atau dengan tetangga, semoga kedepannya menjadi semangat bersilaturahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ada beberapa cara dalam bersilaturahim. Yang pertama, saling memberi. Yang kedua, berkunjung ke rumahnya. Yang ketiga, saling menolong. Yang keempat, jika jauh, saling memberi kabar, bisa lewat telepon ataupun WhatsApp atau yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu dengan mengucapkan salam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sambunglah kerabatmu sekalipun hanya dengan uluk salam kepadanya." Jadi, saat bertemu dengan tetangga atau dengan saudara di jalan, kita bisa memberikan salam kepadanya atau menundukkan kepala kita. Hal itu adalah termasuk menjalin silaturahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua macam langkah manusia yang disenangi oleh Allah. Yang pertama, langkah melakukan salat. Yang kedua, langkah bersilaturahim kepada keluarga atau familinya. Mari kita bersama-sama memiliki semangat untuk menjalin hubungan dengan Allah melalui salat dan menjalin hubungan dengan sesama manusia dengan bersilaturahim. Kesimpulan tema kali ini yaitu silaturahim sangat penting untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita. Bagi yang masih memiliki masalah, putus komunikasi dengan saudara atau dengan tetangga, mari di momentum bulan suci Ramadan kita sambung kembali tali silaturahim kita. Semoga kehidupan kita berikutnya, hati kita menjadi damai, tentram, penuh kebersamaan dan kebahagiaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga kita bisa mengaplikasikan silaturahim kita di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.